Kapal Rusia pemilik amonium nitrat yang jadi tragedi di Beirut. Dilansir dari sindonews.com, korban tewas akibat ledakan mengerikan yang melanda Beirut telah meningkat menjadi 137 orang saat penyelidik menggeledah pelabuhan ibu kota Lebanon untuk mencari petunjuk penyebab ledakan tersebut. Ledakan besar pada Selasa 4 Agustus 2020 malam itu juga menyebabkan puluhan orang hilang dan sedikitnya 5.000 orang terluka. Demikian disampaikan Kementerian Kesehatan Lebanon pada Kamis 6 Agustus 2020. Ledakan itu melenyapkan sebagian pelabuhan dan menyebabkan kerusakan pada radius yang luas di jantung kota, memicu kekhawatiran jumlah kematian yang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Para pejabat menyalahkan ledakan itu pada tumpukan besar amonium nitrat komponen pupuk yang berpotensi meledak, yang disimpan selama bertahun-tahun dalam kondisi tidak aman di pelabuhan. Pemerintah Lebanon pada hari Rabu kemarin memerintahkan para pejabat pelabuhan untuk ditempatkan di bawah tahanan rumah. Laporan-laporan media mengatakan amonium nitrat yang meledak diyakini diruntuhkan di sana bertahun-tahun sebelumnya dari sebuah kapal kargo yang disita dari pemiliknya, pengusaha Rusia bernama Igor Grachushkin. Menteri Dalam Negeri Lebanon Mohamed Fahmi mengatakan ledakan kembali di pelabuhan Beirut disebabkan oleh ledakan lebih dari 2.700 ton amonium nitrat. Fahmi mengatakan pupuk yang sangat eksplosif itu telah disimpan di gudang di sisi dermaga sejak disita dari kapal kargo pada tahun 2017 atau 2013. Perdana Menteri Hasan Diab mengatakan amonium nitrat yang disita telah disimpan di gudang selama 6 tahun tanpa tindakan pengamanan. Diab mengatakan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran keamanan akan bertanggung jawab. Kepala Keamanan Umum Lebanon Mayor Jenderal Abbas Ibrahim juga mengatakan bahwa bahan yang sangat mudah meledak telah disimpan di gudang itu sejak disita bertahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan timeline dan ukuran kargo itu, laporan media setempat mengatakan kapal itu diyakini adalah MV Rosus yang disita otoritas Lebanon dari Grachushkin. Grachushkin adalah seorang pengusaha asal Khabarovsk di Serbia, Rusia. Namun dia saat ini di Siprus. MV Rosus awalnya disita oleh pihak berwenang Lebanon pada tahun 2013 atas perintah inspektur setempat di Beirut setelah memasuki pelabuhan karena masalah teknis. Keterangan ini bersumber dari pengacara yang terlibat dalam kasus penyitaan kapal, Boris Prokosev, yang menjadi kapten kapal MV Rosus pada saat itu, membenarkan bahwa kapal tersebut milik Grachushkin dan disita Lebanon pada tahun 2013. Prokosev juga mengkonfirmasi laporan bahwa kapal tersebut telah mengangkut amonium nitrat dari pelabuhan Batumi, Georgia di kawasan Laut Hitam ke Mozambik ketika mengalami masalah teknis yang memaksanya untuk berhenti di Beirut. Prokosev mengatakan kepada RFI RL bahwa MV Rosus adalah kapal yang sangat tua yang tenggelam 2 atau 3 tahun lalu karena tidak ada yang merawatnya. Prokosev mengatakan Grachushkin masih berutang puluhan ribu dolar Amerika Serikat dalam bentuk gaji yang belum dibayar kepadanya dan anggota kru lainnya. Dia mengatakan semua upayanya untuk menuntut Grachushkin di Rusia telah gagal karena pebisnis tidak lagi tinggal di Rusia. Sementara itu, berikut fakta jet tempur Sukhoi Su-27 Rusia yang mencegat Amerika Serikat. Jet tempur Rusia mengusir pesawat pengintai Amerika Serikat yang terbang di atas Laut Hitam.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jet tempur Sukhoi Su-27 telah melakukan intersepsi pesawat AS yang diidentifikasi sebagai P-8 Poseidon ketika terbang. Tindakan pengusiran bukan yang pertama dilakukan. 2 jet Rusia juga pernah dikerahkan setelah sepasang pesawat pengebom B-52AS diidentifikasi di Laut Okhotsk, Rusia. Sedangkan Amerika Serikat dikabarkan pernah mengerahkan pesawat tempur siluman F-22 untuk mencegat 4 pesawat pengintai Rusia di Alaska. Berikut fakta tentang Sukhoi Su-27 yang melakukan pengusiran terhadap pesawat milik Amerika Serikat. Pertama, pesaing pesawat generasi baru Amerika Serikat. Melansir situs resmi TNI Angkatan Udara, Sukhoi Su-27 dengan kode NATO Flanker adalah pesawat tempur yang awalnya diproduksi oleh Uni Soviet dan dirancang oleh Biro Desain Sukhoi. Pesawat itu direncanakan menjadi saingan utama generasi baru pesawat tempur Amerika Serikat, yakni F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan F/A-18 Hornet. Su-27 diklaim memiliki jarak jangkau yang jauh, persenjataan yang berat, dan kelincahan yang tinggi. Su-27 dirancang sebagai pesawat interceptor dan pesawat tempur superioritas udara jarak jauh. Kedua, pesawat performa tinggi. Sukhoi Su-27 Flanker didesain sebagai pesawat tempur berperforma tinggi. Dengan sebuah sistem kontrol fly-by-wire, pesawat Su-27 mempunyai manuverabilitas hebat, sehingga menjadi salah satu pesawat yang paling mengesankan yang pernah dibuat. Purwarupa pertama Flanker A terbang pada 20 Mei 1997 atau 1977 dan diresmikan sebagai Flanker B pada 1984. Pengembangan pesawat tempur Su-27 telah selesai pada awal 1980-an. Dan menerima beragam rekor untuk kecepatan altitude dan take-off. Ketiga, berbahan titanium. Melansir Aeroforce Technology, Su-27 Flanker adalah pesawat dengan sirip kembar yang sangat terintegrasi. Badan pesawat itu diketahui terbuat dari titanium dan paduan aluminium kekuatan tinggi. Keempat, dilengkapi dengan beragam senjata. Sukhoi Su-27 Flanker dilengkapi dengan senjata 30 mm GSH-301 berisi 150 butir amunisi serta berbagai rudal, roket, dan bom yang dipasang secara eksternal pada 10 cantelan. Deretan rudal udara ke udara yang dibawa oleh pesawat Su-27 meliputi R-27R1, R-27T1, dan R-73E. Sedangkan untuk misi udara ke darat meliputi bom seberat 100 kg, 250 kg, dan 500 kg, hingga rudal udara C-8, C-13, dan C-25. Kelima, juga digunakan di Indonesia. Sukhoi Su-27 Flanker dimintai oleh banyak negara. Selain Rusia, sejumlah negara juga menggunakan pesawat itu untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari negara lain. Negara yang memiliki Su-27 Flanker adalah Ukraina, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Indonesia, India, China, dan juga Vietnam.